Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waude Putri Nurul Istiqomah, NIM saya 4201017008. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pemasangan NGT. Pengertian NGT atau nasogastric tube. Pemasangan nasogastric tube atau NGT adalah proses memasang selang atau pipa khusus melalui saluran pencernaan atas secara langsung yang berakhir di lambung. Tujuan pemasangan NGT yang pertama, memberikan nutrisi pada pasien yang tidak sadar dan pasien yang mengalami kesulitan menelan. Yang kedua, mencegah terjadinya atrofi esofagus atau lambung pada pasien tidak sadar. Yang ketiga, untuk melakukan bilas lambung pada pasien keracunan. Dan yang keempat, untuk mengeluarkan darah pada pasien yang mengalami muntah darah atau pendarahan pada lambung. Indikasi pemasangan NGT. Yang pertama, pasien yang tidak dapat makan melalui mulut. Yang kedua, mengeluarkan cairan lambung pada pasien ileus obstruktif atau ileus paralitik peritonitis pankreatitis akut. Yang ketiga, bilas lambung pada kasus intoksikasi. Yang keempat, perdarahan saluran cerna bagian atas untuk bilas lambung atau mengeluarkan cairan lambung. Kontraindikasi pemasangan NGT yang pertama yaitu pasien dengan jelas maxillofacial atau fraktur basis cranifossa anterior. Pemasangan NGT melalui nasal berpotensi untuk misplacement NGT melalui fossa cribriformosis menyebabkan penetrasi ke intrakranial. Yang kedua, pasien dengan riwayat struktur esofagus dan varises esofagus. Yang ketiga, pasien dengan tumor esofagus. Selanjutnya, peralatan yang dibutuhkan yang pertama yaitu selang NGT sesuai ukuran, klem, spuit 10 cc, stetoskop, plaster dan gunting, kain kasa, pelumas atau jeli, perlak atau pengalas, gelas berisi air matang, sarung tangan steril, dan bengkok. Prosedur pelaksanaan. Yang pertama yaitu tahap prainteraksi. Yang pertama, melakukan pengecekan program terapi, mencuci tangan, dan menempatkan alat di dekat pasien. Selanjutnya, tahap orientasi. Yang pertama yaitu memberikan salam dan menyapa nama pasien, menjelaskan tujuan dan prosedur pelaksanaan, dan menanyakan persetujuan dan kesiapan klien. Yang ketiga yaitu tahap kerja. Menjaga privasi klien, mengatur posisi pasien dan posisi dalam posisi semi-fowler atau fowler jika tidak ada kontraindikasi. Yang ketiga, memakai sarung tangan. Yang keempat, membersihkan lubang hidung pasien. Yang kelima, memasang pengalas di atas dada. Yang keenam, meletakkan bengkok atau baskom muntah di depan pasien. Yang ketujuh, mengukur panjang selang yang akan dimasukkan dengan cara menempatkan ujung selang dari hidung klien ke ujung telinga atas, lalu dilanjutkan sampai ke prosesus sipoideus. Yang kedelapan, mengolesi ujung NGT dengan jeli sepanjang 20-30 cm. Yang kesembilan, meminta pasien untuk rileks dan tenang. Masukkan selang secara perlahan sepanjang 5-10 cm, lalu meminta pasien untuk menundukkan kepala atau fleksi sambil menelan. Yang ke-10, masukkan selang sampai batas yang ditandai. Dan yang ke-11, jangan masukkan selang secara paksa jika ada tahanan. Hal yang perlu diperhatikan yang pertama yaitu jika pasien batuk atau bersin, hentikan lalu ulangi lagi dan anjurkan pasien untuk melakukan teknik nafas dalam. Yang kedua, jika tetap ada tahanan, tarik selang perlahan-lahan dan masukkan selang kembali ke lubang hidung yang lain secara perlahan. Yang ketiga, jika pasien terlihat akan muntah, tarik tub dan inspeksi tenggorokan lalu melanjutkan memasukkan selang secara perlahan. Selanjutnya, mengatur pasien pada posisi fleksi kepala dan masukkan perlahan ujung NGT melalui hidung bila pasien sadar, agar menganjurkan pasien itu untuk menelan ludah itu berulang-ulang. Memastikan NGT itu masuk ke dalam lambung.
Di sini ada 3 cara. Yang pertama yaitu dengan mengaspirasi menggunakan ujung spuit dan ujung selang NGT itu disambungkan. Lalu kita lakukan aspirasi. Jika keluar cairan lambung seperti kekuningan dan berbusa, itu menandakan selang tepat berada di lambung. Selanjutnya jangan lupa dikembalikan lagi isi lambungnya, lepas ujung selang dan spuit. Cara yang kedua yaitu memasukkan memasukkan udara sebanyak 10 cc, lalu kita sambungkan lagi ke ujung selang NGT. Kita bisa menggunakan stetoskop, kita letakkan diafragma stetoskop itu di lambung pasien. Lalu dengan cepat kita dorong spuit, dengarkan ada suara seperti gelembung, blek. Jika sudah ada suara blek, itu menandakan selang itu sudah tepat berada di lambung pasien. Selanjutnya cara yang ketiga yaitu kita masukkan ujung selang ke dalam wadah yang berisi air. Selanjutnya kita monitor apabila di dalam air itu tidak ada gelembung, itu bisa dipastikan posisi selang itu sudah tepat berada di lambung. Tetapi apabila ada gelembung, itu ada indikasi selang itu salah masuk. Selang masuk ke saluran pernapasan sehingga udara di saluran pernapasan itu keluar membentuk gelembung di dalam air. Selanjutnya, menutup ujung NGT dengan spuit atau klem atau disesuaikan dengan tujuan pemasangan, dan melakukan fiksasi NGT di depan hidung dan pipi dengan menggunakan plester seperti pada gambar di bawah. Tahap terminasi. Melakukan evaluasi tindakan, berpamitan dengan klien, membersihkan alat-alat, mencuci tangan, dan mencatat kegiatan dalam lembar catatan perawatan. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.